Nyeri pinggang bawah itu terjadi paling sering karena salah posisi duduk atau salah posisi bekerja. Ya, jadi kamu kan kerja seharian duduk, ya kan? Kamu kan di kantor. Terus kemudian kadang-kadang kamu bantuin di gudang, kadang-kadang ngangkat berat dalam posisi kamu membungkuk. Jadi titik tumbuh tubuh kita itu ada di tumit, tumit kita. Nah, kemudian engsel pertama itu di lutut. Terus kemudian asnya tuh di pinggang sini. Ini as. Di sini tuh ada 5 ruas tulang pinggang. Lah, antara ruas tulang pinggang dengan ruas tulang pinggang itu ada bantalannya. Lah, kan ada 5 ruas tulang pinggang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lah, ruas pinggang yang ke empat lima atau 5 ke tulang ekor itu suka terjadi jepitan. Ya, jadi ada bantalannya antara ruas pinggang nomor 4, 5, 5 ke ekor itu ada bantalannya. Misalnya ini bantalannya lah. Karena ketekan, karena salah posisi kerja maupun posisi saat duduk lama tadi, ini akhirnya menekan ini nonjol ke belakang. Nah, sedangkan di belakang ini lewat jalur saraf. Saraf yang lewat sumsum tulang belakang. Nah, itu yang memberikan rasa kesemutan di kaki. Tapi dari hasil ronsenmu tadi sebenarnya sih belum kejepit, belum. Baru terjadi sedikit penyempitan. Kalau mau jelas memang MRI, tapi dari ronsen tadi belum nampak jepitan, tetapi baru penyempitan. Ya, kalau udah terjadi jepitan biasanya nyerinya sering banget kambuh, begitu. Ya, jadi ada otot-otot di sekitar ruas tulang pinggang tadi yang lewat dalamnya pantat yang menghubungkan antara tulang pinggang ke paha belakang atas, paha belakang bawah. Nah itu ototnya pada kaku karena kamu jarang melakukan stretching, gerakan kamu monoton terus menerus dan itu kamu jalanin bertahun-tahun. Jadi solusinya seperti tadi saya ungkapkan tadi, solusi awal itu perbaikin pola kerja, pola duduk dulu karena ini makan waktu antara 8 sampai 10 jam setiap hari. Jadi dudukmu harus 90 derajat. Ketika 90 derajat kayak gini, beban tekanannya agak lurus sesuai dengan kelengkungan tulang punggung pinggang ke tulang ekor. Terus kemudian kedua, kamu melakukan senam peregangan nyeri pinggang. Nanti ada banyak di konten di TikTok ada ya senam pereda nyeri pinggang belakang. Terus kemudian yang ketiga, penggantian kasur. Harusnya kasur itu kasur yang tipis atau kasur lantai. Bahkan kalau yang ekstrimnya pakai tidur di papan. Tetapi kalau itu nggak nyaman, membuat kamu susah tidur, ya kasur yang nggak tipis saja. Atau spring bed yang untuk ortopedik ada, tapi agak mahal sedikit harganya. Yang penting itu bentuk tulang pinggang sama tulang punggung itu bisa sesuai dengan kelengkungannya. Jadi jangan kasur yang empuk, nanti cekung kayak gini. Kalau cekung kayak gini, cenderung eh, penyempitan antar tulang pinggang tadi akan makin menjadi. Ya jadi nomor 3 ganti kasur. Kasurnya kasur yang datar. Terus keempat sebenarnya yang terbaik ini renang. Karena dengan renang itu otot yang ke atas yang antara tulang pinggang dengan tulang pinggang yang berjalan di belakang maupun di sampingnya, otot longitudinal itu bisa kena. Otot yang horizontal kena, otot yang oblik yang miring juga kena. Jadi renang itu yang terbaik karena gerakannya full membuat lengkung tulang pinggang belakang itu membaik lagi dan terjadi pengendoran saraf yang seharian untuk duduk tadi. Terus keempat ya berarti atau kelima ya. Itu fisioterapi. Kalau memang dengan stretching, perubahan pola kerja maupun pola duduk maupun renang tadi tidak membantu secara maksimal, itu lakukan fisioterapi. Fisioterapi itu untuk mengendorkan ketegangan otot pinggang di belakang. Bisa rutin 8 kali sampai 12 kali. Terus kemudian yang terakhir, kelima, itu pemakaian korset. Jadi pakai korset ortopedik yang kemudian sabuk itu ada
posisinya untuk penyangga supaya jepitannya itu bisa makin bisa dihindarin. Ya, tapi yang paling penting menurut saya ada dua tadi, renang maupun perubahan pola duduk pola kerja. Termasuk cara kamu mengangkat barang harus posisi agak sedikit nungging, dengkulnya ditekuk dulu ketika kamu harus mengangkat sesuatu barang dari bawah.